Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya T. Felix Henry. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, program studi pendidikan vokasional teknologi otomotif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana program kursus body repair. Pertama-tama saya akan mengulas atau membahas tentang deskripsi program itu sendiri. Yang pertama, pengertian kursus body repair. Jadi kursus body repair adalah program pelatihan yang dirancang untuk mengajarkan peserta tentang teknik-teknik perbaikan dan restorasi pada bagian luar kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan atau kehausan. Jadi program ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja yang memiliki fasilitas dan instruktur yang kompeten di bidang otomotif itu sendiri. Yang kedua itu ada durasi atau lama waktu kursus. Jadi durasi dan lamanya waktu kursus body repair dapat bervariasi tergantung pada lembaga penyelenggaraan, tingkat keahlian yang diajarkan, dan intensitas program itu sendiri. Secara umum saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai durasi dan lamanya waktu kursus body repair. Yang pertama itu durasi waktu kursus. Jadi waktu kursus ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada kursus pendek, kursus menengah, dan program insentif. Jadi untuk kursus pendek biasanya memiliki durasi beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung intensitas dan frekuensi kelas. Jadi kursus ini seringkali berfokus pada keterampilan dasar dalam perbaikan bodi kendaraan. Yang kedua itu kursus menengah. Jadi kursus menengah biasanya berlangsung selama beberapa bulan hingga setahun. Kursus ini mencakup lebih banyak detail teknis dan praktik langsung di bengkel untuk mengasah keterampilan dalam perbaikan bodi kendaraan. Yang ketiga itu ada program insentif. Jadi program insentif ini dapat berlangsung selama 1 tahun atau bahkan 1 tahun lebih hingga 2 tahun. Tetapi tergantung pada lembaga dan program spesifikasinya. Jadi program ini menawarkan pelatihan mendalam dalam berbagai aspek perbaikan bodi kendaraan, termasuk penggunaan teknologi canggih dan manajemen bengkel itu sendiri. Yang kedua itu lamanya waktu kursus. Jadi lamanya waktu kursus ini ada beberapa macam. Yang pertama itu jam belajar, ada praktikum lapangan, yang ketiga itu ada sertifikasi dan kelulusan. Jadi untuk jam belajarnya, sebagian besar kursus body repair menawarkan jam belajar yang bervariasi. Jadi mulai dari beberapa jam per minggu hingga program penuh waktu dan jam belajar yang lebih intensif. Yang kedua itu ada praktikum lapangan. Jadi penting untuk kursus body repair adalah praktikum di bengkel atau workshop, yang dimana peserta dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam situasi nyata. Jadi lamanya waktu praktikum ini dapat bervariasi juga, biasanya seiring dengan kemajuan dalam kurikulum. Yang ketiga itu ada sertifikasi dan kelulusan. Jadi beberapa program kursus ini mungkin memiliki persyaratan waktu minimum untuk menyelesaikan semua kursus dan ujian sebelum peserta didik dapat menerima sertifikat atau kelulusan. Yang berikutnya itu ada penyesuaian waktu. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa durasi dan lamanya waktu kursus body repair dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan individu atau permintaan khusus dari industri. Jadi beberapa lembaga juga menawarkan program fleksibel yang memungkinkan peserta untuk mengatur jadwal belajar sesuai dengan kegiatan mereka. Tetapi ketika memilih kursus body repair, teman-teman sangat penting sekali untuk mempertimbangkan durasi dan lamanya waktu program sebagai bagian dari perencanaan pendidikan dan karir siswa itu sendiri. Jadi memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan siswa akan membantu memastikan bahwa Anda mendapatkan pelatihan yang efektif dan relevan dalam bidang perbaikan bodi kendaraan.
Yang berikutnya itu ada metode. Untuk metodenya ada teori dan praktikum. Jadi untuk teori pembelajaran dalam konteks kursus body repair itu sendiri atau perbaikan tubuh kendaraan mencakup berbagai pendekatan untuk membantu siswa memahami dan menguasai keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan ini. Jadi untuk konteks teori dalam pembelajaran ini ada beberapa macam. Yang pertama itu pembelajaran berbasis keterampilan atau skill based learning. Yang kedua itu ada teori pembelajaran berorientasi tugas atau text oriented learning. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Yang keempat itu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kelima itu ada pembelajaran berbasis kompetensi atau competence based learning. Yang keenam itu ada pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu skill based learning. Jadi pembelajaran berbasis keterampilan ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis seperti mengelas, mengganti bagian luar kendaraan, terus mengecat atau mengecat bodi kendaraan itu sendiri. Jadi siswa itu belajar melalui latihan langsung dan praktik gitu, dengan pengajaran yang berfokus pada teknik dan prosedur yang tepat. Yang kedua itu ada teori pembelajaran berorientasi tugas atau text oriented learning. Jadi siswa itu diajak untuk belajar dengan melakukan tugas-tugas yang mirip dengan situasi dunia nyata yang mereka hadapi di lapangan. Misalnya yang pertama itu mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan pada kendaraan yang sebenarnya. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi siswa dianjurkan untuk belajar dengan menghadapi masalah atau tantangan yang kompleks seperti merespon kerusakan kendaraan yang tidak lazim atau memecahkan masalah mekanis yang sangat rumit itu. Yang keempat itu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi siswa mengharuskan untuk bekerja dalam kelompok atau secara individu untuk menyelesaikan proyek-proyek yang menyelibatkan perbaikan kendaraan. Jadi ini dapat mencakup perbaikan kendaraan yang rusak atau bisa saja mengubah tata letak dan desain kendaraan itu sendiri. Yang kelima itu pembelajaran berbasis kompetensi atau competence based learning. Jadi siswa mengembangkan dan menunjukkan keterampilan mereka dalam berbagai area tertentu yang relevan dengan perbaikan tubuh kendaraan dengan fokus pada pencapaian kompetensi yang spesifik. Yang keenam itu pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Jadi siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek. Jadi memungkinkan mereka untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta teknis. Yang kedua itu ada pembelajaran praktik. Jadi pembelajaran praktik dalam konteks body repair itu atau perbaikan tubuh kendaraan sangat penting karena ini adalah keterampilan yang sangat praktis dan membutuhkan pengalaman langsung. Jadi berikut ada beberapa poin yang relevan untuk pembelajaran praktik dalam bidang body repair. Yang pertama itu penggunaan alat. Yang kedua itu ada teknis reparasi. Yang ketiga keamanan dan etika kerja. Yang keempat itu diagnosis dan perencanaan. Yang kelima itu pemahaman material. Yang keenam penyelesaian proyek. Yang ketujuh evaluasi dan umpan balik. Jadi yang pertama itu penggunaan alat dan peralatan. Jadi siswa belajar untuk menggunakan berbagai alat dan peralatan yang digunakan dalam berbagai bodi kendaraan seperti alat pengelasan, gerinda, cat semprot, dan alat pengukur gitu. Yang kedua itu teknik reparasi. Jadi melalui praktikum, siswa mempelajari teknik-teknik dasar seperti pengelasan, menyelesaikan panel bodi, memperbaiki kerusakan kecil maupun kerusakan yang besar, dan mengecat ulang bagian kendaraan. Yang ketiga itu keamanan dan etika kerja. Jadi penting sekali untuk menekan pada keamanan kerja di bengkel, termasuk
penggunaan alat pelindung diri atau bisa kita sebut APD, dan prinsip-prinsip kerja yang baik seperti kerjasama tim dalam keterampilan komunikasi. Yang keempat itu ada diagnosis dan perencanaan. Jadi siswa juga belajar untuk mendiagnosis kerusakan pada kendaraan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang tepat berdasarkan tingkat kerusakan dan jenis material yang digunakan. Yang kelima itu memahami material. Jadi praktikum ini membantu siswa untuk memahami berbagai jenis material yang digunakan dalam perbaikan bodi kendaraan, seperti ada baja, aluminium, terus fiberglass dan plastik, serta teknik yang sesuai untuk jenis material tersebut. Yang keenam itu penyelesaian proyek gitu. Siswa sering diberi proyek-proyek praktis di mana mereka harus menyelesaikan perbaikan pada kendaraan yang sebenarnya atau model untuk mengasah keterampilan mereka dengan pendampingan dari pengajar atau teknisi berpengalaman. Yang ketujuh itu evaluasi dan umpan balik. Jadi penting sekali bahwa bagi siswa untuk menerima umpan balik terkait kualitas pekerjaan mereka dan untuk terus memperbaiki keterampilan mereka berdasarkan evaluasi dari instruktur atau mentor. Jadi teman-teman, pembelajaran praktik dalam body repair ini tidak hanya membantu siswa menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi di lapangan nanti. Jadi hal ini menciptakan pondasi yang kuat untuk karir dalam industri otomotif, di mana keterampilan praktis dan pengalaman langsung sangat dihargai sekali. Yang berikut itu ada jumlah siswa maksimal dalam kelas. Jadi jumlah maksimal siswa dalam satu kelas kursus body repair dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan fasilitas sekolah atau lembaga yang menyelenggarakan kursus tersebut. Namun ada beberapa kasus jumlah siswa tersebut dapat mencapai antara 10 hingga 20 siswa per kelas. Jadi faktor ini juga dapat mempengaruhi jumlah siswa termasuk ruang kelas, keamanan, dan efektivitas pembelajaran yang diinginkan oleh penyelenggara kursus. Yang berikutnya itu ada instruktur. Jadi instruktur yang mengajar kursus body repair itu biasanya memiliki kualitas dan pengalaman yang luas dalam bidang otomotif. Jadi khususnya dalam perbaikan dan restorasi bodi kendaraan. Jadi beberapa kualifikasi umum yang dimiliki oleh instruktur itu dapat meliputi yang pertama sertifikasi dan pelatihan, yang kedua itu pengalaman kerja, yang ketiga pengetahuan teknis, yang keempat kemampuan mengajar, yang kelima keahlian komunikasi, yang keenam ada kemampuan manajerial. Baik, saya akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama itu sertifikasi dan pelatihan. Jadi biasanya instruktur itu memiliki sertifikasi resmi atau pelatihan dalam bidang perbaikan bodi kendaraan. Jadi ini biasanya termasuk sertifikasi dari lembaga atau asosiasi otomotif terkemuka gitu. Yang kedua itu pengalaman kerja. Jadi mereka itu memiliki pengalaman praktis yang signifikan dalam meremaster bodi kendaraan, baik secara langsung di industri otomotif atau melalui proyek-proyek pribadi yang terbukti. Yang ketiga itu pengetahuan teknis. Jadi instruktur itu wajib memiliki pemahaman mendalam tentang teknik-teknik perbaikan bodi, penggunaan alat-alat khusus dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses tersebut. Yang keempat itu kemampuan mengajar. Selain keterampilan teknis, mereka juga memiliki kemampuan mengajar yang baik untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada siswa. Yang kelima itu keahlian komunikasi. Atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan siswa dari berbagai latar belakang dan tingkat keterampilan.
Yang keenam itu kemampuan manajerial. Dalam beberapa kasus, instruktur juga memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola kelas, mengatur proyek-proyek, dan memberikan umpan balik yang konsultif kepada siswa. Jadi, kualifikasi ini membantu memastikan bahwa instruktur dapat memberikan pelatihan yang berkualitas tinggi dan relevan sesuai dengan tuntutan industri otomotif modern. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.